Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran terkait tentang pewarisan sifat. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat dan bahagia ya. Karena kita akan melakukan pembelajaran terkait tentang pewarisan sifat, materi lanjutannya yang kemarin. Oke, kita lanjut saja ya. Sebentar. Nah, kita akan belajar terkait pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Pertemuan-pertemuan kemarin kita sudah belajar terkait materi genetik seperti DNA, RNA, kemudian dilanjut dengan persilangan ya, hukum Mendel, monohibrid dan juga dihibrid atau hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2. Nah, tidak terasa kita berujung sampai ujung kita materi atau ini materi yang terakhir terkait dari pewarisan sifat. Nah, di sini kita akan belajar ada pewarisan sifat normal, kemudian pewarisan sifat kelainan, dan juga penerapan dari pewarisan sifat tersebut. Nah, kenapa kok bisa dikatakan pewarisan sifat normal? Itu karena sifat yang diturunkan kepada keturunannya itu tidak berpengaruh kepada fisik tubuh kita ataupun metabolisme ataupun kesehatan bagi kita. Contohnya seperti warna kulit, kemudian bentuk rambut, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, perlekatan cuping telinga. Nah, untuk pewarisan sifat kelainan ini itu kenapa disebut kelainan karena akan berpengaruh pada metabolisme tubuh kita seperti kelainan pada albino, buta warna, dan juga hemofilia. Ini pasti akan berpengaruh pada tubuh kita ya. Bisa dikatakan ini adalah suatu penyakit, tapi ini diwariskan oleh induk atau orang tua. Kemudian juga kita akan belajar terkait penerapan dari pewarisan sifat yaitu pada tumbuhan dan juga hewan. Nah, manusia di mana? Ini manusia warna kulit, bentuk rambut, fokusnya di manusia itu pewarisan sifat normal dan juga sifat kelainan. Oke, kita lanjut. Nah, pewarisan sifat normal ini kita masuk ke dalam materi yang pertama ya, jadi pewarisan sifat normal, yaitu yang pertama itu ada warna kulit. Warna kulit itu merupakan suatu ciri dari tubuh kita ya, dari seseorang. Oh itu berkulit putih, oh itu berkulit berkulit hitam, sawo matang seperti itu kan. Nah, gen pengkode pada warna kulit ini adalah A besar, B besar, C besar, atau A kecil, B kecil, dan juga C kecil. Nah, ini mengkode dari pembentukan warna kulit atau melaninnya. Melanin ini merupakan suatu zat yang mempengaruhi atau memberikan warna pigmen dari kulit. Nah, pigmen melanin ini menyebabkan kulit berwarna hitam. Jadi kalau kebanyakan melanin dalam tubuh kita itu warna dari kulit tubuh itu akan gelap. Nah, misalnya nih, jika seseorang memiliki gen A besar, B besar, B besar, dan juga C besar, C besar, ini memiliki kulit yang sangat gelap. Ya, karena ini kan dominan ya, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar itu dia lebih kepada memiliki pigmen melanin yang banyak. Kemudian gen A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil ini memiliki kulit yang sangat terang karena mungkin ini bersifat resesif ya. Jadinya itu pigmen melaninnya yang terdapat pada gen ini itu sedikit gitu. Karena
Tadi Ibu bilang kalau kebanyakan pigmen melanin itu akan menjadi kulit yang sangat gelap. Nah, untuk yang gen A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil ini memiliki kulit yang sawo matang. Sawo matang jadi seperti coklat gitu ya. Ini tengah-tengah di antara kulit hitam dan juga kulit putih seperti itu. Oke, next. Pewarisan sifat normal yang kedua itu yaitu ada pewarisan pelekatan cuping telinga, cuping pada telinga. Sebentar saya clear dulu. Nah, pelekatan pada cuping telinga ini juga dikontrol oleh suatu gen. Gen apa? Yaitu gen G besar dan juga gen G kecil. Gen G besar ini dominan ya. Gen G besar ini dominan terhadap gen G kecil. Jadi gen G kecil ini adalah resesifnya atau sifat yang ditutupi. Untuk gen G besar ini akan mengontrol cuping telinga yang terpisah ya atau terlepas, tidak nempel gitu. Kemudian kalau yang gen G kecil itu mengontrol cuping telinga yang melekat atau nempel. Bisa dilihat pada gambarnya ya. Ini untuk gambar A, ini adalah cuping telinga yang terlepas atau tidak menempel. Ini jadi kan tidak begitu menempel di dalam wajah ya, samping wajah seperti ini. Nah, kemudian kalau yang melekat atau menempel untuk gen kecil ini seperti ini. Jadi dia seperti melekat pada ininya, pada samping wajah. Jadi orang yang memiliki genotip G besar dan G besar G kecil, ingat G besar ini dominan terhadap G kecil, ya. Jadi cuping telinga yang terpisah atau terlepas. Nah, sedangkan genotip G kecil ini cuping telinga yang melekat atau menempel. Sorry tadi telinga yang terpisah terlepas ya. Yang G kecil ini melekat atau menempel. Seperti itu. Oke. Kita next harus ini ya. Sebentar saya clear out dulu. Kemudian ingatkan lalu. Nah, pewarisan sifat yang ketiga itu adalah pewarisan dari bentuk rambut. Dari bentuk rambut ini juga dikontrol oleh suatu gen. Gennya itu yaitu gen C besar mengontrol kode rambut yang keriting, gen S kecil mengontrol kode rambut yang lurus, dan gen C besar itu dominan. Ingat, C besar itu dominan terhadap S kecil. Nah, jadi S kecilnya itu adalah resesif. Bisa dilihat pada gambar ini adiknya ini ya, maaf rambutnya itu keriting, jadi dia memiliki gen C besar. Kemudian mbak-mbak ini SMP, dia memiliki rambut yang lurus panjang gitu ya. Dan kita tahu bahwa orang lebih suka rambut lurus, tapi itu enggak juga sih. Ada beberapa ya gitulah, mungkin keinginan dari masing-masing individu, mungkin suka rambut yang keriting gitu sampai ke salon keritingin rambut, ada juga yang lurus, suka dilurus banget atau istilahnya dismoothing gitu ya. Nah, tapi ini ada hal yang unik karena orang yang memiliki genotip C besar itu rambutnya keriting. Nah, jadi kalau yang S kecil itu kan rambutnya lurus. Nah, kalau apabila yang heterozigot, ingat heterozigot, sorry, itu kan berbeda ya. Nah, C besar dan S kecil. Nah, ini kan sama, C besar, S kecil. Ini C besar, S kecil itu rambutnya itu akan berumbak atau gelombang. Bergelombang itu seperti ini. Bisa dilihat mas-masnya ini rambutnya sedikit gelombang ya. Dia pendek tapi gelombang atau berombak. Kalau istilahnya itu ikal, rambutnya itu ikal gitu. Oke, kita lanjut. Pewarisan sifat normal yang keempat adalah pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Bentuk pertumbuhan rambut pada dahi ini ada dua tipe. Yang pertama adalah widow's peak
pertumbuhan rambut seperti huruf V, ya seperti huruf V. Kemudian yang kedua itu pertumbuhan rambut biasa atau melingkar gitu. Bisa dilihat pada gambar ini mbak-mbaknya yang pocongan, bukan pocongan, ini dikepang atau dipocong atau ini kalau kita menyibakkan rambut kita ke belakang itu mungkin akan terlihat jelas ya. Kalau mbak-mbak ini bentuknya seperti V seperti ini. Nah beda dengan mbak yang berambut panjang ini yang sisi kanan itu kan melingkar. Pada umumnya kan seperti ini. Nah kalau punya kalian gimana? Nah kalau punya ibu sih kayak mbak-mbak yang rambut panjang ini melingkar biasa gitu. Jadi gen W besar ini mengontrol kode pertumbuhan rambutnya bentuk V. Nah mbak-mbak ini mungkin gennya W besar ya. Gen W kecil itu mengontrol kode pertumbuhan rambut berbentuk biasa atau melingkar. Mungkin ibunya, ibunya. Ini mbak-mbak yang ini, yang kanan ini, gennya W kecil. Ibu juga W kecil mungkinnya. Nah, kalau kalian apa? Nah, W ini dominan terhadap W kecil. Nah, jadi W kecil itu resesif. Orang yang memiliki genotip W besar dan W besar W kecil, ingat ini apa namanya, lebih dominan ya, lebih dominan itu bentuknya itu V. Nah sedangkan W kecil seperti ibu ini mungkin bentuknya itu biasa atau melingkar seperti itu. Oke, next. Nah kita udah ganti materi, udah ganti subbab yang selanjutnya yaitu pewarisan kelainan. Jadi terdapat kelainan ya dari yang diwariskan oleh induk atau orang tua. Yang pertama itu ada albino. Nah, albino ini merupakan suatu kelainan pada kulit ya karena tidak adanya zat melanin, tidak ada zat melanin. Padahal zat melanin ini itu berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari. Ini fungsinya zat melanin. Nah, sehingga orang yang memiliki kelainan albino ini seluruh tubuhnya itu putih, kulitnya itu putih, sangat putih malah, termasuk juga rambutnya, alisnya, kemudian apa namanya itu ini apa bulu matanya seperti itu warnanya putih semua. Nah ini gambarnya, contohnya yang mbak-mbaknya ini ya sangat cantik sekali, tapi beliau ini mengalami albino dari rambut, warna kulit, tapi kecuali matanya bagus sekali. Oke, kita lanjut deh. Nah, ciri-ciri dari albino ini dia itu fotofobia, foto dari kata cahaya ya. Itu takut terhadap cahaya, hampir takut cahaya. Nah, karena tidak ada zat melanin sehingga rentan dengan kanker kulit dan juga kulit pun bisa melepuh apabila terpapar sinar matahari yang terlalu lama. Karena pada albino ini kan tidak memiliki zat melanin pada kulitnya sehingga dia itu akan takut cahaya. Nah, takutnya itu nantinya kalau nantinya terpapar sinar matahari terus, kulitnya akan melepuh, bahkan nanti bisa menjadi kanker kulit. Itu sangat berbahaya ya bagi seorang yang memiliki kelainan albino ini. Di mana albino ini juga dikontrol oleh suatu gen. Gennya apa? Gen A besar ini adalah kulit normal. Untuk gen A kecil itu kelainan albino. Berarti albino ini gennya A kecil yang resesif ya. Ingat yang resesif. Nah, di mana gen A itu dominan dan A kecil itu resesif. Nah, ingat ini ada baru lagi yang heterozigot ya. Yang A besar A kecil ini adalah karir atau pembawa. Jadi dia itu dapat mewariskan kelainan albino pada keturunannya. Misalnya ibu memiliki gen A besar A kecil atau karir ini ya, gen A besar A kecil ini, ketika nantinya ibu menikah dengan seorang yang albino, nantinya yang albino ataupun tidak albino, itu ibu dapat mewariskan sifat
walaupun ibu tidak albino. Tapi ibu dapat mewariskan sifat albino itu kepada keturunan ibu, ya. Karena ini ada kecilnya, karena ada kecilnya ini. Ini kan dia itu kan harusnya kan albino, tapi karena ada dominannya A besar ini, maka bisa disebut dengan karir atau pembawa. Jadi dari A besar A kecil ini dia hanya sebagai karir atau pembawa yang mewariskan kelainan albino walaupun dia itu tidak albino. Orang yang memiliki genotip A besar itu kulitnya normal. Kalau A besar A kecil itu kulit normal, tapi dapat mewariskan serta A besar A kecil itu sudah fix kelainan albino gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh persilangan dari albino, ada persilangannya. Ini ibu cantumkan hanya yang kelainan saja, tidak yang normal. Yang persilangan-persilangan ini ada yang di kelainan tuh ya. Jadi bisa lebih enak kalian mempelajarinya. Oke, diketahui seorang ayah memiliki genotip kulit normal, kulitnya itu normal, XA besar, YA besar, dan ibu memiliki genotip karir ya, berarti heterozigot albino atau pembawa XA besar dan XA kecil. Bagaimana keturunannya? Jawab. Nah, pada ini kan pada manusia ya, jadi harus dicantumkan kromosomnya. Ada kromosom X dan juga ada kromosom Y, di mana X adalah perempuan, Y itu laki-laki, sehingga untuk genotipnya ditulis seperti ini. Itu tidak boleh seperti ini. Kalau ini toh, ya kalian nanti akan kebingungan. Ini laki-laki atau yang perempuan gitu. Jadi ditulisnya itu seperti ini, dicantumkan kromosomnya, kemudian kode dari genotipnya itu ditulis seperti pangkat di atasnya seperti ini. Oke, masih ingat ya untuk melakukan suatu persilangan, hal yang perlu diingat yang pertama adalah kita tulis P atau apa namanya induknya, kemudian genotip, gamet, dan juga filia. Oke. Ayah normal, ya ayah normal disilangkan dengan ibu karir albino. Untuk genotipnya XA besar, YA besar, kemudian untuk yang genotip ibu karir albino XA besar dan XA kecil. Nah, bagaimana gametnya? Gametnya ya kita tulis semua gitu. Ini ada X, ada Z, karena berbeda ya udah ditulis berbeda, ditulis semuanya X sama Y. Walaupun A besar ini sama, ya udah dicantumkan aja. Ini ya. Nah, kemudian ini yang ibu karir albino. Walaupun X sama dengan X ya ditulis semua. Karena apa? Karena ini ada pembedanya. Ada XA besar dan XA kecil. A-nya kecil, ada A kecil dan juga A besar. Jadi X semua ini ditulis semua. Dan nanti akan berbeda jika X, A, dan XA sama-sama XA besar nanti hanya ditulis satu toh, yaitu XA besar, udah gitu toh. XA besar, nah ini ada XA besar dan XA kecil ditulis semua. Oke, kita lakukan persilangan sama juga seperti kita melakukan persilangan pada umumnya kemarin. XA besar silakan dengan XA besar, karena ini X, A besar, XA besar, XX adalah perempuan, ini ya, X perempuan, nah A besarnya itu normal. Nah, kemudian lagi XA besar dan XA kecil. XX, ini X berarti perempuan. Ini A besar, A kecil berarti dia karir ya, karir. Lanjut yang ini sekarang. Yang ZA, XA besar. Tapi ingat ditulis X-nya terlebih dahulu ya daripada Z, karena memang urutannya itu X dulu. Ini ada X, Y, berarti dia laki-laki. Kemudian A besar itu normal. Lanjut, YA besar dan XA kecil. Nah,
X A kecil, Y A besar. Berarti dia itu laki-laki karir, laki-laki pembawa. X Y laki-laki, A besar, A kecil karir. Jadi anak atau keturunan dari ayah dan ibu tidak ada yang kelainan albino, tapi ada yang karir atau membawa sifat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Pewarisan kelainan yang kedua yaitu ada buta warna. Nah, buta warna ini merupakan kelainan yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Misalkan itu biasanya orange, merah, hijau, biru gitu. Dia bisa membedakan yang dengan baik. Misalnya nih, itu ibu melihat baskom atau TV atau gelas, warnanya kan harusnya biru tapi bilangnya hijau. Ada seperti itu ya. Nah, dikontrol juga oleh suatu gen-gennya apa, C kecil, B kecil, langsung aja CB. Nah, kelainan ini merupakan kelainan buta warna ya, gen CB ini. Jadi, jika XX berarti XX perempuan, CB fix, dia perempuannya buta warna. Kemudian kalau yang XX berarti perempuan, nah ini CB tok satu tok berarti dia hanya karir atau pembawa. Tapi kalau yang laki-laki XY berarti dia itu laki-laki, CB ya CB dia langsung buta warna. Karena mungkin kalian akan berpikir kalau yang XCBY berarti laki-laki karir, tidak. Tapi dia langsung laki-laki buta warna. Karena apa? Karena kelainan pada buta warna ini diakibatkan pada kromosom X. Pada kromosom X. Jadi kalau laki-laki karena memiliki kromosom X dan Y, laki-laki kan kromosomnya X dan juga Y toh. Nah, apabila X-nya ini mengandung gen yang buta warna, maka langsung atau pasti laki-laki tersebut buta warna, memiliki kelainan buta warna karena ya memang pada buta warna ini penelitian terdahulu terdapat pada kromosom X. Jadi kalau yang laki-laki punya 2 kromosom, memang punya 2 kromosom X dan Y, X-nya itu terserang CB, tadi yang buta warna langsung fix buta warna gitu. Oke, kita lanjutkan. Contoh persilangan pada buta warna. Persilangan pada buta warna diketahui seorang ayah memiliki genotip yang tidak buta warna, berarti dia XY ya. Dan ibu memiliki genotip buta warna XCB, CB, berarti ini fix dia buta warna, tidak karir tapi langsung buta warna ya. Bagaimanakah keturunannya? Ingat, tetap ditulis ininya, kromosomnya X dan juga Y. Ini yang maksud saya ya, di sini. Sorry, ininya. Nah, gitu. Ditulis terlebih dulu varientalnya, genotip, gamet, lalu filial. Di mana ayah yang normal disilangkan dengan ibu yang buta warna. Kemudian genotip dari ayah normal X dan Y karena tidak ada embel-embel buta warnanya. Untuk ibu yang buta warna berarti XCB, XCB. Bagaimana gametnya? Gametnya karena ini berbeda X sama Y, yaitu ditulis semuanya. Ditulis semuanya. Begitu juga dengan ibu buta warna. Oh ya, ini ibu buta warna yang ibu maksud tadi ya. Yang saya maksud tadi itu XCB, XCB ini kan sama semuanya. Nah, itu hanya ditulis satu tok saja karena memang sama. Kalau tadi kan XA besar dan XA kecil. Jadi ada perbedaan A kecilnya itu ya ditulis semua XA besar dan XA kecil. Kalau ini kan sama. Oke, kita silakan untuk bisa mendapatkan keturunan X, CBX ya. Ini untuk XX berarti dia perempuan, ada CB-nya di sini satu tok berarti dia karir. Nah, kemudian ini YXCB gitu. XCB, sorry ini bukan A ya. Ini enggak ada, ini kok pasti itu di atas.
Jadi ini lupa menghapus. Jadi X, CP, Z ada X, ada Z, berarti dia laki-laki dan ada CP-nya. Kalau laki-laki fix langsung dia buta warna. Gitu. Jadi anak atau keturunan dari ayah dan ibu, perempuan karir yang buta warna, dan juga laki-laki yang buta warna. Gitu. Oke, next. Nah, kemudian pewarisan kelainan yang ketiga itu ada hemofilia. Hemofilia merupakan suatu kelainan darah yang terjadi pada darah ya, di mana penderita itu sulit menggumpal, darahnya itu sulit menggumpal atau membeku, sehingga ketika orang tersebut terluka, mungkin terkena pisau, jatuh, atau kecelakaan, itu darahnya akan terus mengalir mengucur deras dan sulit untuk membeku, jadi mengalir terus gitu ya, sulit untuk membeku. Kan biasanya kalau kita teriris pisau kebeler ataupun jatuh gitu kan pasti nggak lama toh darah tersebut langsung udah membeku gitu ya. Itu memang dari mekanisme tubuh kita harus melakukan pembukaan darah agar tidak terjadi pendarahan yang terus menerus keluar. Bersyukur ya kita diberi hal tersebut, jadi tidak seperti hemofilia ini nantinya kalau memang dia terkena pisau atau jatuh dan berdarah itu akan kekurangan darah karena darahnya itu selalu terus mengalir gitu. Nah, nantinya bisa menyebabkan anemia gitu, sampai juga kematian karena memang darahnya keluar gitu. Nah, hemofilia ini dikontrol oleh suatu gen. Gennya apa? Gen H kecil ini. H kecil, kelainan hemofilia. Jadi jika X, H kecil X, XX, dia perempuan, H kecilnya dia hemofilia tapi karir atau pembawa. Kemudian XH kecil, XH kecil XX, dan ini perempuan, dia hemofilia, fix hemofilia, tapi dia akan meninggal. Dia akan letal, dia akan mati pada saat dilahirkan karena memang ketika dilahirkan ada kelainan dari kromosom ini X kecil yang sangat berbahaya yang nantinya pada si janin pada si bayi yang sudah dilahirkan tersebut, atau mungkin ada beberapa mekanisme dari tubuhnya itu yang tidak berfungsi akibat dari kromosom ini sehingga pada saat dilahirkan nantinya itu akan meninggal gitu. Karena memang kan kelainan XH kecil itu. Kemudian XH kecil Y, X itu laki-laki dan dia hemofilia gitu. Kenapa kok ini enggak letal ya, enggak karir gitu, padahal Y-nya itu kosong gitu. Kalau yang ini kan XH kecil X, dia perempuan karir. Nah, tapi laki-laki kok enggak, dia langsung hemofilia ya, sama kayak yang tadi. Seperti yang tadi apa ya, itu apa namanya, lupa tadi apa, sebentar, baru aja ibu aja lupa apalagi lah, tapi nanti kalian jangan ikutin ibu buta warna ya, baru aja. Oke, yang buta warna itu kan sama dia, kalau yang XCP langsung buta warna, ini juga sama XH kecil langsung laki-laki hemofilia, karena memang kelainan hemofilia ini juga diakibatkan oleh kromosom X di kromosom X-nya ya. Jadi kalau laki-laki karena memiliki kromosom X dan Y, apabila X-nya itu mengandung gen hemofilia, maka langsung atau pasti laki-laki tersebut terjadi kelainan hemofilia karena diakibatkan pada kromosom X-nya. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi materinya. Nah, ini untuk contoh persilangan dari sorry, ini kok buta warna ya. Ini hemofilia. Karena itu kopas kopas dari atas gitu kan, biar mudah ini persilangannya langsung dibentuk itunya, ininya lupa, hemofilia. Hemofilia, oke.
Nah, kelainan pada hemofilia ini seorang ayah memiliki genotip hemofilia. X di hemofilia ya, karena ini jadi pada kromosom X. Jadi kalau yang laki-laki X kecil langsung pasti hemofilia. Dan ibu memiliki genotip hemofilia karir ya, pastinya dong hemofilia karir. Kalau hemofilia fix, X kecil kan letal karena meninggal. Nah, bagaimana keturunannya? Ingat ini ditulis dulu kromosomnya. Nah, kemudian ditulis parental, induknya, genotip, gamet, filial, di mana ayah yang hemofilia disilakan dengan ibu karir yang hemofilia. Ini untuk gamet dari ayah hemofilia, SH kecil dan J. Kemudian ibunya karir hemofilia, XH kecil dan juga X. Gametnya ditulis satu-satu karena ini berbeda X sama Y, yang X-nya ada hanya yang ibu karir ini juga ditulis semua karena memang ini nggak ada embel-embelnya pun tetap ditulis ya. Beda lagi kalau kecil itu di sini ada, tapi nggak mungkin. Ini ditulis semua X kecil X itu. Oke, sama seperti tadi kita silangkan X kecil XX ini perempuan tapi ada H kecil yang kedua ini, jadi dia akan kita otomatis. Kemudian X kecil X ya perempuan XX ya perempuan yang karir hemofilia. Kemudian X kecil laki-laki yang hemofilia fix langsung ya karena terjadi pada kromosom X dan ini ada H kecilnya. Kemudian X dan Y itu laki-laki yang normal gitu. Karena memang nggak ada embel-embelannya. Oke, sampai situ paham ya. Semoga saja paham. Oke, lanjut. Nah, penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup ini pada tumbuhan dan juga hewan. Ada padi hibrida, kemudian ada jagung hibrida, lalu ada namanya bunga kris, ada juga bunga anggrek, di mana kalau yang padi hibrida itu biasanya padinya itu lebih merunduk ya karena bijinya banyak, rasanya pun lebih putih, lebih besar-besar kulirnya gitu. Kemudian ada jagung hibrida juga tidak sama, maksud saya kurang lebih sama dengan padi hibrida. Itu kalau jagung hibrida itu bijinya besar-besar, lebih rata, lebih manis, lebih sedap dipandang gitu kan. Ada tuh kan kalau yang biasa jagung biasa ada yang boleng, bukan boleng sih tapi bijinya itu ada yang ada yang tidak ada gitu kan, itu fokus gitu. Nah kalau yang jagung hibrid itu penuh dia satu bunga itu penuh dan besar-besar biasanya. Kemudian bunga krisan. Nah bunga krisan itu kan bunga yang cantik, bunga yang menarik gitu, berwarna-warni. Mungkin kalau disilangkan dengan tadi dihasilkan padi hibrida, jagung hibrida itu akibat dari persilangan. Persilangan antara padi satu dengan padi yang lainnya mungkin akan menghasilkan suatu kulir-kulir yang besar, dan nanti kalau udah gitu disilangkan lagi dengan padi yang lainnya sampai pada sifat yang diinginkan seperti kulirnya besar, kemudian buahnya banyak gitu ya. Nah, bunga krisan pun demikian, karena ini bunga krisan itu memiliki banyak warna, variasi warna merah, putih, orange, dan masih banyak lagi. Kemungkinan kalau manusia itu mau menyilangkan dengan sesama krisan, itu nantinya akan timbul atau menghasilkan suatu produk bunga krisan yang lebih menarik lagi. Mungkin dari kedua campuran tersebut, warnanya lebih terang, warnanya lebih redup, atau mungkin campuran dari warna tersebut, merah putih. Indonesia. Bunga anggrek pun juga demikian. Nah, lalu ada yang hewannya. Ini contohnya ada ayam potong broiler dan juga kucing campuran. Ini juga terjadi persilangan ya. Contohnya pada ayam potong broiler itu ayam biasa yang di pasar itu ya, yang putih-putih, yang bersih, yang ada cinggirnya. Nah, itu sebenarnya adalah ayam potong broiler. Jadi masing-masing ayam dunia, belahan dunia itu berbeda-beda ya. Yang di Amerika namanya apa, yang di negara lain juga namanya akan berbeda. Nah, ayam tersebut itu merupakan suatu persilangan dari ayam-ayam, dari ayam-ayaman, ayam satu dengan ayam yang lainnya disilangkan, itu nantinya
akan dihasilkan suatu ayam yang banyak dagingnya, yang gemuk-gemuk gitu, yang cinggirnya itu ya lebih terang atau langsung bisa dimakan, lebih gemuk gitu. Kemudian kucing campuran. Nah, kucing campuran ini contohnya itu ibu kalau sama teman-teman ibu, sama tetangga atau sama siapa yang lihat kucingnya ibu pasti bilangnya gini, kucingmu Anggora atau saya bilang enggak, ini bukan Anggora gitu, itu kucing biasa, kucing blasteran. Sebenarnya adalah kucing blasteran karena memang mungkin ibunya si kucingnya ibu ini dulunya itu kawin dengan kucing Anggora ya, jadinya menghasilkan kucing seperti yang ibu punya sekarang. Kucingnya itu pendek pendek ya, kayak kucing itu apa namanya, pokoknya pendek, kakinya kecil-kecil gitu, tapi wajahnya itu kayak wajah kampung, wajah kucing desa gitu ya, tapi bulunya lebat gitu, lucu deh, sayang pokoknya itu asik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh gambar-gambarnya ya. Ini ada jagung hibrida, bisa dilihat sendiri ya. Biasanya besar-besar, warnanya cantik, kemudian lurus, penuh juga satu bonggol. Nah, yang gambar kedua ini ada bunga krisan, warnanya sangat bermacam-macam sekali. Mungkin ini hasil dari persilangan antara bunga krisan. Nah, ini contoh padi hibrida. Padi hibrida ini bulirnya sangat banyak ya dan besar-besar, mungkin nanti kalau udah dimasak putih-putih pulen gitu. Nah, ini kucing apa ini, lucu sekali. Kucing ini kalau berdasarkan yang udah ibu ambil dari sumbernya, ini adalah perpaduan kucing hutan dan kucing desa, kucing lokal ya namanya ya. Kalau kucing hutan itu kan biasanya apa namanya, ekornya panjang, kemudian warna bulunya itu unik seperti macan tutul seperti itu ya, dan apa namanya, badannya itu lebih besar daripada kucing biasanya gitu. Nah, ini kalau dilihat dari sini ya, kucingnya rai-rai deso. Kucing rai-rai deso ini, kucing ini sama seperti kucing ibu, wajahnya kayak gini gitu, tapi ini tubuhnya kecil ya, sedangkan kucing hutan itu tubuhnya lebih besar, lebih gagah gitu, dan ini bulunya juga mewaris mungkinnya dari kucing hutan seperti macan gitu. Nah, kemudian gambar yang terakhir ini ada ayam boiler. Kalau dilihat ya, sama semua ayamnya karena ini persilangan dari ayam satu dengan ayam yang lainnya untuk menghasilkan suatu daging yang gemuk-gemuk gitu. Oke. Sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi kesimpulannya tadi Ibu udah ngasih tahu ke kalian tentang apa namanya, pewarisan sifat baik yang itu normal seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, gitu. Kemudian pendekatan cuping telinga. Lalu yang kelainan ada albino, ada buta warna, dan juga yang terakhir itu ada hemofilia. Nah, yang terakhir penerapan pewarisan sifat pada tumbuhan seperti bunga anggrek, bunga krisan, padi hibrida, jagung hibrida, lalu pada hewan contohnya seperti kucing campuran, lalu ada ayam potong broiler gitu. Itu sekilas materi terakhir dari KD 3.3 terkait pewarisan sifat, yang semoga bermanfaat dan bisa masuk dalam otak kalian, dan kalian juga paham, lalu tetap mengingatnya sehingga nanti kalau kita ulang bisa lebih mudah mengerjakannya. Nah, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata ketika Ibu melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.